beli barang nggak tentu dia pakai. Nah, kalau consumer itu biasanya meliputi semua proses sampai dia memakai. Konsumen, jadi dia yang memakai, nggak hanya jadi sampai pemakaian itu konsumen. Tapi kalau customer itu kadang-kadang walaupun dia beli berulang-ulang bisa aja nggak pakai, itu bedanya di situ. Jadi kan kalau misalnya konsumen itu dia beli sekali sampai dia pakai, itu sudah bisa dibilang konsumen. Tapi kalau customer itu biasanya dia belinya sudah berulang kali, tidak hanya sekali. Oke. Bedanya. Jadi hati-hati kadang-kadang menggunakan kata-kata customer sama consumer. Nah, ini. Di sini jenis konsumen, tahap proses konsumsi menurut Solomon. Memiliki kebutuhan, melakukan pembelian, sama membuang produk. Ingat ya, membuang produk bukan produknya dibuang loh ya. Apa cuma dibeli terus dibuang lagi. Jadi membuang produk itu di sini maksudnya dipakai produknya. Nah, untuk peran konsumen itu ada inisiator, buyer, payer, user, influencer. Ini nggak kelihatan. Decision maker sama group of consumer. Apa? Ada yang tahu nggak itu maksudnya apa? Inisiator itu apa? Buyer itu apa? Payer itu apa? Ada yang tahu? Ye. Kalau gitu mah nggak bisa. Maksudnya apa? Pembuat inspirasi apa? Baru datang sih. Buyer pembeli, payer pembayar, user pemakai. Ya, inisiator itu maksudnya yang mencetuskan ide. Ayo beli, misalnya mbak habis TTM, terus tiba-tiba Mbak Siti bilang, makan yuk, di mana misalnya, nggak tahu di toko Indo atau apa. Nah itu berarti Mbak siapa namanya, Mbak Siti itu inisiatornya. Nah terus ternyata pas hari itu, misalnya Mbak Eka ulang tahun yang bayar, berarti payernya itu Mbak Eka, bayarnya ya pembelinya ya semua kan, karena semua makan kan. Kalau user itu yang memakai. Terus kalau influencer itu misalnya, enggak, jangan makan di toko Indo, beli yang di lain aja, tempat lain. Misalnya, soalnya pengen ganti menu makanan atau gimana. Waalaikumsalam, Ian. Gak apa-apa, Mbak. Nah, itu namanya influencer. Jadi dia yang memengaruhi keputusan ya. Nah, kalau decision maker itu nanti akhirnya siapa yang ya udah deh, misalnya karena misalnya Mbak Eka yang bayar, Mbak Eka yang mutusin ya udah kita ke misalnya restoran A, bukan di toko Indo. Nah, itu tadi decision maker-nya siapa. Nah, group of consumer-nya ini tadi ya semua angkatan 6, manajemen angkatan 6 kayak gitu. Jadi di situ peran konsumen itu bisa beda-beda ya. Satu orang bisa berperan jadi semua juga bisa. Oh, itu nanti nanti kita bahas B2B sama B2C, Mbak. Jadi ada bisnis to bisnis sama bisnis to consumer di grup. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Dia mau ditanyakan enggak sampai sini, Mbak Ayah tanya akademik aja sebentar.
Poin nomor 2. Sebentar. Poin nomor 2 yang mana, Mbak? Kita seorang ibu memilih model dan warna baju untuk anaknya kita. Pembeli. Oh, purchaser atau buyer. Ya yang beli. Misalnya kan tadi saya contohnya restoran. Kalau misalnya barang yang lain ya yang beli, dia yang beli. Misalnya Mbak nggak pergi ke restoran tapi nunggu di tempatnya OTTM. Yang nomor 2 yang mana toh? Sudah. Yang seorang ibu. Oh alah, sebentar. Seorang ibu memilih model dan warna baju untuk anaknya. Selanjutnya pada saat di kasir, ayah yang membayar baju tersebut. Hal ini melihatkan pembeli, pemakai, dan yang membayar merupakan orang yang berbeda lah. Yaitu tadi. Kan sama toh, kayak contoh yang saya berikan. Jadi dari 7 peran konsumen tadi bisa orang yang berbeda bisa melakukan peran yang berbeda, tapi juga bisa satu orang bisa beberapa peran. Nah, itu makanya di sini kayak tadi kan yang milih itu kan ibunya, ya kan? Terus yang di kasir, yang bayar ayahnya. Sedangkan yang pakai anaknya, ya toh kan berarti kan beda-beda. Jadi usernya si anak, payernya si bapak, inisiator sama bayarnya si ibu. Tuh Mbak. Paham Mbak Siti? Halo, hola, hola. Mbak Siti, kemana? Yang bertanya menghilang. Kayak ngetik panjang. Jadi ngetik nggak jadi-jadi. Lagi. Paham nggak Mbak? Yang lain paham Mbak, yang lain. Oh, oke. Paham, saya lanjutkan ya. Nah, ini jenis konsumen. Itu ada konsumen individu sama konsumen berkelompok. Di halo, halo. Masih bisa dengar saya kan? Tiba-tiba hilang. Oh, oke. Nah, ini tadi yang saya bilang tentang B2B sama B2C. Ada yang pernah dengar nggak? B, B2B, B2C tuh pernah tahu nggak? Ada yang tahu apa bedanya B2B sama B2C? Gagal money. Apa? Bedanya konsumen individu sama konsumen berkelompok apa? Ada yang bisa lagi apa nggak? Konsumen organisasi sih ini sebenarnya. Konsumen berkelompok itu. Halo. Ada yang bisa kasih contoh?